Shalom Bapak, Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Jerry Stephen. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita. Tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini. Mari ikuti bersama Bible Fest 2021 seri Wisdom dengan tema Techno Spirituality. Apakah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menuntun kita makin dekat pada Tuhan? Pada hari Selasa 6 Juli 2021 pukul 18.30 sampai selesai. Dengan pembicara Pendeta Henry Senjaya dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Masih di rumah aja, melalui aplikasi Zoom, melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, juga melalui audio streaming di radio.gkipeterongan.org. Teman-teman pemuda, yuk kita ikuti persekutuan Komisi Pemuda GKI Peterongan Semarang yang mengangkat tema The Unrealizable Distance. Dengan pembicara Penatua Krisnadi Putra Hendarta pada hari Sabtu 10 Juli 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Daftarkan diri rekan-rekan melalui WhatsApp ke nomor 0859 4202 5215. Tim Diakonia Transformatif menjual kaos desain khusus GKI PTS dalam rangka penggalangan dana untuk membantu perekonomian anggota jemaat yang membutuhkan. Berikut desain kaos yang tersedia. Pemesanan kaos dapat dilakukan lewat WhatsApp ke nomor 0813 2577 1888 atau langsung datang di toko Beri-Beli lantai basement GKI Peterongan mulai tanggal 2 Juli pada jam operasional Senin sampai Sabtu pukul 10 sampai 14 dan Minggu pukul 8 sampai 11. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Hai, saya Agnes Nambela. Saya mengikuti KTB GKI Peterongan sejak bulan Maret tahun ini. Hai, saya Jeffrey Sugeng. Saya menjadi anggota KTB GKI Peterongan sejak bulan Maret tahun ini. Shalom, Jemaat GKI Peterongan. Kami dari KTB The Gideon. Halo, saya Nia. Saya sudah join KTB GKI Peterongan dari awal tahun ini. KTB GKI Peterongan membantu saya untuk menjalin kembali hubungan yang erat dengan Tuhan. KTB bagi kami adalah wadah bersama saudara seiman. Selama saya menjadi anggota kelompok Unike, saya merasakan kedekatan lebih dekat dengan Tuhan dan dapat merasakan pertolongan Tuhan. Saya di sini bersama dengan teman-teman Malaysia saling sharing, belajar mendalami Alkitab dan tumbuh bersama di dalam Tuhan. Di masa pandemi, KTB online menjadi solusi untuk kita belajar firman Tuhan lebih dalam. KTB atau kelompok tumbuh bersama ini merupakan jawaban doa saya untuk memiliki sebuah komunitas dalam gereja ini di mana saya boleh bertumbuh bersama, semakin mengenal Tuhan, saling dukung dan mendoakan dengan saudara seiman. Banyak insight, banyak pengalaman, serta kekuatan yang baru dari saudara seiman. Juga menambah pengetahuan tentang Alkitab untuk saya. Di sana saya merasakan sangat bermanfaat dengan waktu-waktu khusus sama teman-teman seiman buat belajar firman Tuhan lebih dalam lagi.
saya menjadi semakin sadar bahwa pada akhirnya hanya bersama dengan Tuhanlah saya bisa menemukan damai dan juga tujuan dalam hidup saya. Mengerti lebih lagi mengenai firman Tuhan. GKI Peterongan sudah buka KTP loh, kelompok tumbuh bersama. Mari segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti KTB GKI Peterongan. Yuk, bagi teman-teman yang belum ikutan, mari tidak usah ragu lagi. Mari segera daftarkan diri Anda untuk menjadi anggota KTB GKI Peterongan. Pasti lebih bermanfaat. Mari tumbuh bersama KTB GKI Peterongan. Tuhan Yesus memberkati. So, daftarin diri kamu untuk ikutan KTB GKI Peterongan ya. See ya! Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Kami mengundang jemaat berdiri. Saudara kekasih Tuhan, bersama kita akan awali ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silahkan duduk, saudara. Saudara yang terkasih, kembali kita bersama beribadah lewat ibadah online saat ini. Dan kita telah memasuki bulan Juli, dan bulan ini adalah bulan persahabatan, saudara.
Sehingga selama 1 bulan kita akan bersama membahas hal-hal di seputar persahabatan, relasi manusia satu dengan yang lainnya. Dan tema kita minggu hari ini adalah persahabatan sejati Daud dan Yonatan. Dan biarlah kita dapat memahami arti sebuah persahabatan dan membangun satu kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, agar dunia menjadi lebih nyaman dan penuh dengan sukacita. Nah, sebelum lebih jauh kita masuk di dalam ibadah kita, marilah kita mengakui akan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih jikalau sampai hari ini kami disertai oleh Tuhan dan kami boleh mengikuti ibadah meskipun melalui satu ibadah daring yang saat ini terus kami lakukan. Ya Tuhan, semuanya ini adalah kasih karunia yang daripadamu saja, di mana kami boleh berjumpa dengan Engkau di dalam perjumpaan ibadah ini. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau hidup kami seringkali tidak dapat menjadi berkat, meskipun kami tahu bahwa kami selalu datang berdoa dengan Tuhan. Namun manakala kami berada di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami melupakan keberadaan kami yang sesungguhnya, yang seharusnya. Kehadiran kami mendatangkan satu kedamaian, ketenangan, kenyamanan bagi sesama. Ampunilah jikalau seringkali kami menyakiti akan sesama kami, baik di dalam perkataan, perbuatan, tindakan, dan kata-kata kami. Biarlah saat ini kami terus belajar untuk dapat melakukan yang terbaik, bersikap yang lebih baik, hingga dengan demikian mendatangkan suatu sukacita. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarkanlah kami dari waktu ke waktu untuk tetap setia kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi kesaksian bagi sesama dan dunia. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memohon belas kasihan dan pengampunan yang daripadamu. Amin. Ya saudara yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan bersama kita akan menerima berita anugerah yang saya ambilkan dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Yang demikianlah, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Kita akan menyambutnya dengan nyanyian syukur Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat
silakan duduk saudara. Dan mari bersama-sama kita akan memulai di dalam pembacaan dan permenungan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan, saatnya kami berdiam diri dan menenangkan seluruh hati dan pikiran kami, bersimpuh di hadapan-Mu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kami kembali dibangkitkan akan semangat hidup kekristenan kami, juga semangat di dalam membangun hubungan persaudaraan, persahabatan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh sebab itu, tolonglah kami, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan melewati peristiwa-peristiwa yang lampau dapat memberikan inspirasi kepada kami untuk kami mengerti dengan baik. Pimpin juga hamba-Mu dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Biarlah apa yang disampaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ya, firman Tuhan sesuai dengan tema kita persahabatan sejati diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-18, 1 Samuel pasal 18 ayat 1 hingga yang ke-5. Daud dan Yonatan. Demikianlah. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Kepada Allah. Persahabatan yang sejati. Saudara, ada 2 orang anak yang bernama Zack Gossage dan juga Vincent. Nah, suatu ketika anak yang bernama Zack Gossage ini belum lagi usianya genap masuk SD. Namun ia telah didiagnosa menderita penyakit limfoblastik leukemia yang akut, saudara. Nah, setelah mulai masuk ke sekolah dasar, Zack harus melakukan berbagai prosedur medis untuk pengobatan leukemianya, saudara. Namun si kecil Zack ini juga tidak pernah hentinya beraktivitas dan ingin selalu bermain dengan teman-temannya dan juga dengan sahabatnya Vincent. Nah, saudara, ketika Vincent menyadari bahwa sahabatnya Zack ini sedang sakit, maka dia mulai bertanya-tanya kepada Zack apa yang Zack rasakan, apa yang Zack derita. Dan kemudian, saudara, maka dia juga mulai berpikir tentunya di dalam pengobatan ini Zack memakan banyak biaya. Nah, oleh sebab itu Vincent sahabatnya ini kemudian melakukan hal-hal yang tidak terduga. Vincent mencoba mengumpulkan dana bagi Zack dengan melakukan penjualan syal, saudara. Ya, dan dia katakan bahwa ini untuk sahabatnya.
Dan hasil penjualan shawl itu terkumpul $200. Dan tidak berhenti sampai di situ saja ketika uang itu sudah diserahkan kepada Zack dan juga orang tuanya. Vincent juga ingin menunjukkan persahabatannya dengan Zack ini lebih real lagi, dan dia ingin supaya Zack ini tidak sedih dan tidak merasa bahwa ketika nanti ia pergi ke sekolah, ya, Zack ini menjadi merasa terasing, merasa berbeda. Karena apa? Karena akibat pengobatannya itu rambutnya rontok dan kepalanya pelontos, saudara. Nah, oleh sebab itu apa yang kemudian dilakukan oleh Vincent? Dia pun meminta orang tuanya untuk menggunduli, ya, kepalanya, ya, agar rambutnya itu dipotong habis dan pelontos, saudara. Nah, sehingga ketika Zack datang ke sekolah, dia juga melihat, loh, apa yang terjadi dengan Vincent, saudara. Di dalam gambar ini kita bisa melihat bagaimana Vincent juga solider, dan dia menunjukkan akan sikapnya bahwa dia bisa hadir sebagai seorang sahabat dan menjadi pelipur lara yang terbaik bagi sahabatnya itu. Sehingga kini Zack juga tidak seorang diri dan merasa aneh di sekolah. Nah, saudara-saudara, itulah hubungan persahabatan yang ditampilkan oleh dua anak kecil yang masih SD, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita bisa melihat di dalam quote-quote itu, ya. Seringkali ada quote-quote yang kita dapatkan entah di WA, entah melalui Facebook ataupun Instagram. Di sana dikatakan bahwa satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga dari ribuan teman yang hanya memahami senyumanmu. Dan juga ada quote yang mengatakan persahabatan sejati itu seperti kedalaman hati, tidak bisa diukur oleh apapun, apalagi sebatas materi. Nah, saya tunjukkan ada 4, saudara. Satu lagi, sahabat yang baik sulit untuk ditemukan, lebih sulit untuk ditinggalkan, dan tidak mungkin untuk dilupakan, saudara. Ya, itu karena bagaimana sahabat yang sesungguhnya, yang sejati itu terjadi di dalam relasi yang dibangun. Dan yang terakhir, saudara, satu lagi, meskipun ada banyak, saya ingin tunjukkan di sana ada quote yang mengatakan, teman akan menikahmu dari belakang, ya, tetapi sahabat akan menamparmu dari depan. Ya, saudara, itulah quote-quote yang pada akhirnya menyadarkan kepada kita betapa sesungguhnya satu relasi yang dibangun di dalam persahabatan, sikap dan perilaku yang juga ditunjukkan oleh seseorang terhadap sahabatnya. Nah, maka kisah persahabatan yang murni dan tulus yang sudah kita lihat di dalam diri Vincent dan juga Zack Gossage ini, itu juga ada pada masa lampau di dalam Alkitab yang kita baca, yang ada di dalam diri Daud dan Yonatan, di mana mereka membangun relasi. Mereka juga membangun satu persahabatan, saudara. Nah, di sana kita bisa melihat bagaimana persahabatan yang sejati, yang menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan itu sendiri. Lalu nilai macam apa sajakah, saudara, yang bisa kita lihat, yang terbangun dari persahabatan itu sehingga dapat disebut sebagai persahabatan yang sejati? Ya, yang pertama adalah adanya nilai kasih, saudara. Kita bisa melihat di sana di dalam Alkitab, di ayatnya yang ketiga, di ayatnya yang pertama dikatakan berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Ada kelekatan, ada kesatuan, ada keterikatan di sana, di dalam kata perpaduan itu, ya, sehingga kita juga bisa melihat bahwa di sana ayat 1 ingin mengatakan Yonatan sangat mengasihi Daud dan jiwanya berpadu dengan jiwa Daud.
Kasih Yonatan pada Daud nampak ketika Yonatan berusaha untuk menolong melindungi Daud dari rencana pembunuhan yang dirancangkan ayahnya sendiri, yaitu Saul, di dalam 1 Samuel pasal 19 hingga yang ke-20. Nah, bahkan di sana juga Yonatan hampir dibunuh oleh Saul karena ia membela Daud. Oleh karena itu di dalam 2 Samuel 1 ketika Daud mendengar kematian Yonatan, Daud begitu sedih dan meratap karena kematian Yonatan. Dan perhatikanlah secara khusus di dalam 2 Samuel 1 ayat 26 di mana Daud mengatakan bahwa cinta Yonatan lebih ajaib dari cinta seorang perempuan. Nah, saudara, disinilah kita bisa melihat kasih itu menjadi satu poin dasar di dalam persahabatan, ya. Dan lebih jauh dinamika kasih dalam persahabatan begitu luar biasa, saudara. Ya, kasih bisa mengampuni akan kesalahan-kesalahan seorang sahabat. Kasih juga bisa membuat seseorang dengan yang lain itu bersikap menerima, tidak iri apa yang terjadi. Dan kadang juga kasih itu seperti yang dikatakan oleh Amsal, memukul dengan maksud baik. Jadi kadang-kadang keterbukaan itulah yang terjadi, ya, sehingga melakukan hal-hal yang pada akhirnya satu dengan yang lain dapat mengerti oleh karena kasih. Dan kasih menyebabkan kita melakukan segala sesuatu bukan untuk keuntungan, kesenangan diri kita sendiri, tetapi semuanya adalah demi sahabat kita. Yesus sendiri mengatakan bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Nah, artinya itu berarti bahwa Yesus sangat memahami kita dan dia tidak menjadikan kita sebagai satu objek, ya, tetapi Yesus menjadikan kita menjadi satu subjek yang dapat mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua, saudara, di dalam persahabatan itu terdapat unsur penerimaan. Dalam kisah ini kita bisa melihat bagaimana Yonatan menerima Daud sebagai seorang sahabat. Yonatan tidak peduli dengan status sosial yang ada di dalam diri Daud sebagai anak raja. Dia tetap, ya, dengan penuh kesadaran membuka diri dan mau bersahabat dengan Daud yang hanyalah, ya, manusia jelata atau seorang pelayan yang diminta untuk ada di dalam istana dan melakukan satu pelayanan terhadap raja di dalam istana itu. Disinilah kita bisa melihat, saudara, penerimaan itu juga adalah kesediaan Yonatan yang mau bersahabat dengan Daud, dan dibuktikan di mana Yonatan memberikan jubah yang dipakainya bersama baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggangnya. Padahal jubah dan perlengkapan perang adalah lambang kehormatan dan kedudukan. Jadi Yonatan menerima Daud dan menjadikan Daud bagian dari dirinya, dan Yonatan menjadi bagian dari Daud. Inilah, saudara, yang bisa kita pelajari. Penerimaan itu meniadakan batas-batas yang seringkali dibangun oleh manusia. Entah itu batas-batas status sosial, batas-batas latar belakang dari kehidupan orang itu sendiri, ya. Sehingga dengan penerimaan ini, saudara, maka kita membangun relasi hubungan itu menjadi enak. Tidak ada lagi kemudian melihat dia dari asalnya dari mana, sukunya apa, tidak. Dan itulah yang membuat satu kehidupan bisa menjadi nyaman, orang bisa menerima satu dengan yang lain tanpa adanya curiga, tanpa adanya prasangka yang macam-macam. Itu nilai kedua dari sebuah persahabatan yang sejati. Dan kemudian nilai yang ketiga di dalam persahabatan yang sejati itu adalah pengorbanan, saudara.
Nah, pengorbanan ini adalah satu hal yang sering dilakukan oleh seseorang untuk membuat sahabatnya itu menjadi senang. Ya. Sehingga ada yang rela mengorbankan waktunya, materinya, bahkan juga harga dirinya, persahabatan demi persahabatan yang dia telah bangun. Dan kita lihat apa yang terjadi di dalam persahabatan Daud dan Yonatan ini. Ada nilai-nilai pengorbanan. Kita bisa melihat bagaimana di dalam persahabatan ketika Yonatan dan Daud itu terjadi, ya, ujian terberat di dalam diri Yonatan adalah ketika Saul ayah Yonatan menyatakan sikap menjadikan Daud tidak hanya sebagai musuh pribadinya tetapi juga musuh daripada kerajaan. Dan Saul berusaha melenyapkan Daud dari kehidupannya akibat kecemburuannya, jealousnya. Melihat bagaimana Daud selalu berhasil kemanapun dia suruh pergi untuk maju berperang. Bahkan di sini kita bisa melihat Saul melihat Daud sebagai ancaman bagi mahkotanya. Nah, sebagai anak raja Yonatan yang bersahabat dengan Daud, tentu dia mempunyai kedudukan yang sulit, berada pada satu sisi yang sulit. Kalau ia memilih Daud, maka ia akan dicap anak durhaka, ya. Tetapi jika ia memilih berdiri di sisi ayahnya, ia mengkhianati hati nuraninya sebagai seorang sahabat yang telah berjanji menjaga dan mengasihi akan sahabatnya ini. Nah, pada akhirnya apa yang diambil oleh Yonatan? Yonatan adalah seorang manusia yang memiliki komitmen tinggi kepada kebenaran sehingga ia memilih untuk berkomitmen terhadap perjanjian, terhadap persahabatan yang ada, dan dia membela Daud. Dan pembelaannya itu juga tidak semata-mata Daud sahabatnya, tetapi di mana dia melihat ada satu kebenaran-kebenaran yang harus dijunjung di dalam diri sahabatnya ini. Dan itu tidak ada pilihan yang lain. Dia harus melawan meskipun itu ayah kandungnya sendiri. Persahabatan dan kebenaran itu membuat Yonatan pada akhirnya mengorbankan diri untuk memilih akan pilihan-pilihan di dalam kehidupannya. Dan itulah yang terjadi, saudara. Ya. Makanya ketika ada quote-quote yang mengatakan bahwa sahabat itu adalah orang yang tetap hadir dan ada dikala sahabatnya sedang berada di dalam duka atau tangisan, ya, itulah sahabat karena dia mencoba untuk mengerti dan memahami, saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara, nilai dari sebuah persahabatan yang sejati itu adalah kesetiaan. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa unsur kesetiaan menjadi unsur yang menyempurnakan persahabatan itu. Karena apa? Karena kesetiaan ini sangat terkait erat dengan kasih penerimaan dan pengorbanan. Tidak ada kesetiaan tanpa kasih. Demikian juga tidak ada kasih tanpa kesetiaan. Setia berarti berpegang teguh, patuh, taat, tetap, dan teguh hati, tidak berpaling. Lebih jauh lagi, kesetiaan persahabatan ini terbukti, saudara, antara Daud dan Yonatan. Ya, di ayat yang ketiga, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia. Nah, saudara, karena janji, ikatan janji persahabatan yang telah dibangun ini masing-masing memegangnya begitu setia dan tidak pernah goyah, teguh dan taat. Apa yang terjadi ketika Saul dan Yonatan pada akhir hidupnya mereka meninggal, ya, dan kemudian Daud menjadi raja, maka Daud
mencoba untuk mengingat ya dan melihat adakah di antara keturunan daripada Yonatan itu yang tersisa atau keturunan daripada Saul. Dan benar saudara, apa yang terjadi? Ditemukanlah anak Yonatan yang bernama Mephiboset itu, yang sudah cacat kakinya, ya, yang tinggal begitu jauh di luar daerah, dan ya pada akhirnya Mephiboset ini karena dia adalah anak Yonatan, anak dari Yonatan, sehingga dibawa oleh Daud untuk tinggal bersama-sama Daud di istana. Bukan hanya itu saja, dia tinggal di dalam istana, bahkan makan semeja dengan raja. Nah, dikatakan di dalam 2 Samuel 9 dan juga pasalnya yang ke-21 ayat 7. Jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. 2 Samuel 9 ayat 7. Dan Daud terus setia pada janji persahabatannya, walaupun Yonatan sudah mati. Nah ini saudara, kesetiaan ini tidak hanya ketika orang itu masih hidup saja, tetapi bagaimana dia selalu terikat dengan janji-janji yang ada, sehingga keturunan-keturunan yang dari anak-anak Yonatan itu tetap dipelihara oleh Daud. Nah itulah 4 nilai kesetiaan di dalam sebuah persahabatan, saudara. Seorang filsuf bernama Aristoteles pernah mengungkapkan bahwa ia tidak dapat membayangkan kehidupan ini tanpa persahabatan. Menurutnya, kehidupan memiliki makna dan persahabatan memberikan makna dalam kehidupan ini. Hal itu merupakan sesuatu yang dialami bahwa manusia hidup bersama manusia yang lainnya, bahkan orang yang paling berbahagia di dunia pun memerlukan orang lain, yakni sahabat-sahabat. Dengan demikian, saudara, bagi Aristoteles, persahabatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan kehidupan manusia. Nah, sayangnya saudara, untuk membangun satu relasi yang jujur, penuh kehangatan dan keterbukaan di zaman modern ini bukan persoalan yang mudah dan sederhana untuk kita membangun relasi dan persahabatan. Karena apa? Karena relasi yang terjalin seringkali begitu rapuh, bahkan patah begitu saja. Karena roh zaman sekarang ini ya adalah roh yang telah dikuasai oleh kemudahan-kemudahan teknologi, sehingga orang juga pengen instan, segala sesuatunya serba cepat. Bahkan diwarnai dengan adanya kepentingan pencapaian sebuah tujuan, serta yang jelas membawa keuntungan bagi diri sendiri. Zaman sekarang tanpa adanya keuntungan dianggap hanya membuat kehidupan ini menjadi ribet. Sehingga kalau orang membangun relasi, dilihat dulu apa untungnya. Ya, adakah sesuatu yang membahagiakan saya atau tidak? Kalau tidak, ya sudah, untuk apa? Oleh sebab itu saudara, apabila kita menginginkan kehidupan ini berjalan dengan baik, kehidupan ini menjadi satu tempat yang dimana kita merasakan kenyamanan, marilah kita membangun sebuah relasi yang jujur, terbuka, dan penuh dengan kehangatan yang menuju kepada kesetiaan atau kesejatian sebuah relasi itu. Dan sungguh saudara, terlebih dalam masa-masa pandemi yang memuncak akhir-akhir ini, sehingga bahkan pemerintah Kota Semarang ataupun secara nasional juga sebetulnya melakukan PPKM atau lockdown lah. Ya. Dan akhir-akhir ini juga banyak orang yang merasa hidup di dalam kesukaran. Bahkan mereka kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Dan bagaimana dengan hidup dan masa depan? Mereka membutuhkan teman, mereka membutuhkan sahabat untuk dapat mencurahkan hati.
Sebuah survei tentang kesejahteraan dan kesehatan mental selama pandemi yang dilakukan musim panas lalu di salah satu university di London menemukan bahwa setengah dari responden melaporkan tidak ada perubahan dalam hubungan mereka dengan orang lain selama pandemi ini. Bahkan 15% melaporkan hanya 15% peningkatan hubungan, tetapi 22% mengatakan persahabatan mereka memburuk. Ya karena apa? Ya karena mereka tidak pernah berjumpa, ketemu, berelasi. Selama pandemi orang-orang mengurangi interaksi sosial. Mereka lebih berfokus pada diri sendiri, pada apa yang mereka butuhkan. Nah, dengan demikian telah terjadi satu pergeseran perhatian. Dan itu berarti kita menemukan bahwa hidup kita manusia bertumbuh secara terpisah dari orang-orang yang pernah merasakan dekat. Jangan heran saudara apabila ada banyak orang yang mengalami keterasingan dan juga kesepian di masa-masa pandemi ini. Oleh sebab itu marilah kita membangun saudara kehidupan ini kembali menjadi hidup yang menyenangkan, hidup yang penuh dengan damai, dengan sebuah persahabatan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita berupa perhatian, kasih, penerimaan, pengorbanan, dan komitmen. Biarlah dengan demikian gereja juga dapat berperan saudara. Kita kan punya teknologi daring yang bisa membuat kita juga dapat bertatap muka, berjumpa dengan orang, menyapa mereka, mendoakan mereka. Itulah sebuah perhatian. Dan jadilah sahabat bagi sesama. Sehingga dunia tempat kita berpijak dan tempat kita hidup akan memberikan sebuah kebahagiaan, kenyamanan yang sejati. Dan saya berharap tadi di awal daripada ibadah ada sebuah warta tentang KTB yang dibangun sana sini. Saya berharap bahwa KTB yang sedang membangun spiritualitas ini juga nyata di dalam kehidupan sehari-hari di mana mereka bisa hadir bagi sesama. Bukan saja pada kelompok kecil itu tetapi bisa meluas. Dan disitulah gereja bisa menjadi berkat. Selamat membangun relasi dan selamat menjadi sahabat bagi sesama dan dunia. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah saudara bersama-sama kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Dan kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang memberikan satu pencerahan kepada kami di dalam membangun satu relasi hidup dengan sesama kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan Tuhan, biarlah Engkau menghadirkan kami menjadi sahabat-sahabat bagi sesama, terlebih di dalam masa-masa pandemi ini, bagaimana orang membutuhkan akan perhatian, membutuhkan akan satu pertolongan di dalam hidup yang penuh dengan kesukaran ataupun kesulitan yang harus mereka lalui. Tuhan, biarlah kami boleh hadir dan menjadi teman seperjalanan di dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, tolonglah kami dan juga setiap kami yang telah mendengarkan akan keberadaan daripada firman Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat menjadi kesaksian. Biarlah kami hadir sebagai orang-orang yang setia, meskipun kami hanya mendengarkan, meskipun kami hanya mendoakan, meskipun kami hanya menyapa mereka, tetapi itu sudah cukup bagi mereka yang betul-betul membutuhkan kehadiran daripada setiap anak-anak Tuhan. Dan kami ingin berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, mereka yang terpapar akan virus corona ini dan sekarang berada di dalam pengobatan, perawatan, baik di rumah sakit, di ICU, di UGD, maupun di ruang perawatan, sampai mereka yang berada di dalam perawatan isolasi mandiri di rumah. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan, keyakinan, dan usirlah rasa takut dan kekhawatiran yang ada di dalam diri mereka, sehingga mereka yakin bahwa Tuhan hadir menolong. Dan hadirkanlah kami juga untuk senantiasa mendoakan dan menyapa mereka. Mereka yang mungkin berada di luar kota dan harus menjalani isolasi mandiri di dalam kesendiriannya, Tuhan hadirkanlah orang-orang yang menjadi sahabat mereka, hingga dengan demikian mereka merasa tidak seorang diri, tetapi merasakan bagaimana tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu dekat dengan mereka. Engkau Allah sumber segala berkat, kiranya Engkau juga yang akan mencurahkan berkat-berkat-Mu atas mereka, apa yang mereka butuhkan selama mereka menderita sakit. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang terus berupaya membangun kehidupan ini di tengah-tengah akan pandemi ini. Terlebih dalam 2 minggu yang akan datang, masyarakat akan mengalami situasi PPKM. Tuhan, biarlah di tengah-tengah di mana mereka harus bekerja dari rumah ataupun tidak dapat melakukan satu pekerjaan-pekerjaan untuk membangun perekonomian ini, Engkau merawat mereka, Engkau senantiasa hadir dengan berkat-berkat Tuhan, sehingga setidak-tidaknya akan dapat membangun akan perekonomian setiap anak-anak-Mu ini. Dan Tuhan, biarlah kami juga boleh menyadari bahwa kesehatan, kekuatan yang Kau berikan, kiranya Engkau tolong juga, agar dengan demikian kami boleh menikmati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja, kiranya Tuhan mau memelihara di situasi pandemi ini. Biarlah Engkau yang akan tolong segala apa yang dibutuhkan, sesuatu demi untuk merawat akan spiritualitas anggota jemaat setiap gereja yang ada. Juga segala sesuatu yang harus dilakukan gereja dalam rangka berkiprah bagi dunia, bagi bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan cukupkan apa yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan di dalam menjalankan akan program-programnya. Dan kami berdoa bagi setiap orang yang terlibat di dalam segala aktivitas gereja ini dalam rangka memelihara spiritualitas jemaat Tuhan. Tuhan lindungi, berkati mereka juga, agar dengan demikian mereka tetap
berada di dalam kesehatan dan kekuatan. Terlebih Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami yang berada pada satu posisi yang sulit. Ya Tuhan, tolonglah, dan kami mohon kiranya pandemi ini segera berlalu. Dan bagaimana kami dapat membangun kehidupan di dalam dunia ini dengan penuh kenyamanan dan kesejahteraan. Biarlah Tuhan kuatkan para pemimpin bangsa dan negara kami untuk fokus menangani akan pandemi ini. Terlebih kepada Presiden Joko Widodo beserta dengan para staf dan menterinya, dengan aparatur negara yang ada, biarlah mereka mempunyai satu visi di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan untuk perjumpaan kami. Biarlah hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Engkau akan memimpin hidup kami di dalam perjalanan kami mulai hari ini dan juga hari-hari yang mendatang. Kami mau menyerahkan seluruh doa dan sembahyang kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di pintu-pintu keluar ruang ibadah dan di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan jenis persembahan yang diberikan. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Informasi kode unik dapat Anda temukan pada warta digital. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nats yang saya ambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16 yang demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu sampai hari ini yang masih Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau senantiasa pelihara dan lindungi baik hidup dan kesehatan kami. Kami juga mengucap syukur atas kesempatan boleh bersekutu dan mendengarkan sebagian firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kiranya firman-Mu dapat menjadi terang bagi setiap langkah hidup kami. Saat ini kami hendak memberikan persembahan syukur kami sebagai wujud syukur kami kepada-Mu. Kiranya terimalah dan kuduskan persembahan kami, agar dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki kehidupan kita hari lepas hari. Dan biarlah dengan firman Tuhan yang sudah kita terima, marilah dengan penuh semangat
kita hadir bagi sesama dan kita bahkan menjadi sahabat dengan hati yang tulus, sehingga kita bisa mempercayai orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga mereka bisa mempercayai kita, hingga hubungan yang kita bangun tidak dengan memandang apapun. Mari kita masuk dan kita akan tetap hendak berhati tulus. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dosebas Sinai, dan terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk boleh berbagi tentang pelayanan Wahana Visi Indonesia. Wahana Visi Indonesia, atau yang biasa disingkat dengan WVI, adalah yayasan kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk membawa perubahan yang berkesinambungan pada kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, tanpa membedakan agama, ras, etnis, dan gender. WVI melayani di 14 provinsi, 58 area program, dan lebih dari 600 desa. Visi kami untuk setiap anak, hidup utuh sepenuhnya, dan doa kami untuk setiap hati, tekad untuk mewujudkannya. Visi ini dilandaskan dari Yohanes 10 ayat 10b yang berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Untuk mencapai visi ini kami tidak bekerja sendiri. Ini semua adalah berkat kerjasama dan kemurahan hati para jemaat dan sponsor lainnya yang terlibat dalam pelayanan ini. Saat ini kami akan memperkenalkan salah satu cara bergabung melayani bersama
melalui program sponsor anak yang akan kita saksikan berikut ini. Halo semua, nama saya Elisha Basutopo dan minggu ini saya sedang berada di Papua bersama dengan Wahana Visi Indonesia untuk mengunjungi beberapa kampung dan beberapa daerah layanan dari Wahana Visi Indonesia. Anak-anak yang mungkin kelihatannya kehidupan mereka itu berada dalam kondisi yang kekurangan, tapi saat Anda melihat ke mata mereka, ada cahaya pengharapan akan hari depan dan kehidupan yang lebih baik dari apa yang mereka alami di hari-hari ini. Saya lagi bersama Michael, anak dari Kampung Lani Matuan. Anak-anak di sini mereka membantu orang tuanya untuk ambil air karena di rumah mereka memang tidak ada sumber air. Jalannya cukup jauh, kira-kira 30 menit, dan mereka harus melakukan itu setiap hari. Kadang-kadang kita tahu di dalam hati kecil kita bahwa we need to do something. Kita perlu melakukan sesuatu yang keluar dari zona nyaman kita. Ada sebuah kesempatan emas yang terbuka dan difasilitasi oleh Wahana Visi Indonesia untuk Anda bisa menjadi sponsor untuk anak-anak yang dilayani oleh Wahana Visi Indonesia. Ada potensi yang sangat besar sekali di generasi ini dan mereka juga termasuk generasi penerus bangsa Indonesia. Yang bisa Anda lakukan hanya dengan 200.000 per bulan per anak, Anda bisa memfasilitasi anak-anak ini untuk pendidikan dan penghidupan yang jauh lebih baik. Anda bisa memilih menurut kemampuan Anda, 1 anak, 2 anak, atau 3, atau bahkan mungkin Anda join dengan seseorang untuk mensponsori 1 atau beberapa anak, tergantung apa yang Tuhan gerakkan dalam hati Anda, tapi yakinlah apa yang Anda lakukan membawa perubahan dan membangkitkan sebuah generasi yang akan hidup dengan cemerlang dan luar biasa. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi bagian dari pelayanan ini, menghadirkan Shalom bagi anak-anak Indonesia. Segala bentuk dukungan akan disalurkan dalam bentuk program di bidang pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi keluarga, dan perlindungan anak-anak. Silahkan mendaftar menjadi sponsor melalui website kami di bawah ini. Mari kita menjadi saluran berkat dan membawa pengharapan bagi anak-anak Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.